Hai, kembali lagi di kelas keamanan sistem informasi. Di pertemuan 9 kali ini kita akan belajar tentang keamanan komunikasi. Nah, di kelas hari ini akan ada 2 poin. Masing-masing apa aja poinnya? Yuk kita next ke slide selanjutnya. Di Aneks 13.1 ada manajemen keamanan jaringan. Tujuannya untuk memastikan perlindungan informasi pada jaringan dan dukungan pada fasilitas pemrosesan informasi. Ada 3 poin yang akan kita bahas di Aneks 13.1 ini. Yang pertama ada kontrol jaringan, yang kedua keamanan pada layanan jaringan, dan yang ketiga ada pemisahan jaringan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita next ke slide selanjutnya. Nah, poin yang pertama ada kontrol jaringan. Jaringan harus dikelola dan dikendalikan untuk melindungi informasi pada sistem dan aplikasi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di sebelah sini. Itu ada 4 jenis Network Access Control atau NAC. Jadi, jaringan-jaringan itu tuh ada pembatasnya gitu, ada yang menjaganya. Seperti di demilitarized zone itu ada firewall untuk menjaga atau mengontrol jaringan. Jadi kalau misalkan ada server masuk, server asing gitu, dia bisa mencegah atau bahkan memblokir server tersebut gitu. Teman-teman tahu lah ya, contohnya banyak banget. Apa aja teman-teman bisa googling sendiri ya. Lalu yang kedua ada keamanan layanan pada jaringan. Pengertiannya, mekanisme keamanan, tingkat layanan, dan persyaratan pengelolaan semua layanan jaringan harus diidentifikasi dan dimasukkan pada perjanjian layanan jaringan, baik layanan yang disediakan secara internal maupun secara eksternal. Jadi, semua layanan jaringan itu perlu diidentifikasi dan juga perlu didokumentasi untuk mengurangi tingkat kerentanan dan ancaman yang mungkin akan terjadi gitu teman-teman. Jadi layanan jaringan itu perlu diidentifikasi dulu kerentanan dan ancamannya, lalu jangan lupa dimasukkan atau didokumentasikan pada perjanjian layanan jaringan. Lalu yang ketiga adalah pemisahan jaringan. Kelompok dari layanan informasi, penggunaan, dan sistem informasi harus dipisahkan pada jaringan. Nah, kenapa sih perlu adanya pemisahan jaringan ini? Di sisi lain, agar jaringan itu menjadi lebih cepat. Jadi misalkan dari divisi human resource gitu, dia mau mengakses data-datanya yang ada di database-nya, itu jadi cepat gitu, jaringan yang nggak kecampur sama jaringan dari akunting, jaringan dari atasan, dan lain-lain. Dan juga keamanannya lebih terjaga dan lebih terstruktur, karena kalau misalkan ada yang terdeteksi akses yang tidak sah, kita bisa tahu nih di mana sih akses yang tidak sah itu terjadi. Misalkan ternyata di jaringannya si human resource nih, jadi kita bisa lebih cepat untuk menanganinya gitu. Nah, di Aneks 13.2 ada pertukaran informasi. Tujuannya untuk memelihara keamanan informasi yang dipertukarkan antara organisasi dengan pihak eksternal. Ada 4 poin yang akan kita pelajari di Aneks 13.2 ini. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur pertukaran informasi. Yang kedua ada perjanjian pertukaran informasi. Yang ketiga ada pesan elektronik. Dan yang keempat ada perjanjian menjaga kerahasiaan. Untuk lebih lengkapnya kita lihat ke slide selanjutnya. Poin yang pertama adalah kebijakan dan prosedur pertukaran informasi. Kebijakan pertukaran yang formal, prosedur, dan kontrol harus tersedia untuk melindungi pertukaran informasi melalui penggunaan pada semua jenis fasilitas informasi. Nah, untuk memperkuat keamanan informasi, maka dibuatlah kebijakan dan prosedur untuk pertukaran informasi. Nah, untuk contoh kebijakan dan prosedurnya bisa teman-teman lihat di gambar di bawah ini. Ada pastikan alamat email tujuan sudah benar, tidak mencantumkan informasi rahasia di body text email, pengiriman email harus menggunakan akun email institusi atau standar email atau email pribadi, tidak meninggalkan konten informasi rahasia tanpa pengawasan email atau fax, selalu memindahkan informasi rahasia ke PC yang aman, scanning malware atau menggunakan free email yang mempunyai fitur antivirus, memberi password atau enkripsi dan password informasikan secara terpisah, dan juga jangan lupa sediakan disclaimer. Biasanya untuk email-email penting itu ada disclaimer di bawahnya, mungkin teman-teman juga pernah lihat atau teman-teman perhatikan begitu.
Lalu ada poin kedua yaitu perjanjian pertukaran informasi. Perjanjian harus dibuat untuk mengamankan pertukaran informasi bisnis antar organisasi dengan pihak eksternal. Selain membuat kebijakan dan prosedur di slide sebelumnya, perlu juga membuat perjanjian untuk pertukaran informasi dengan partner eksternal. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di gambar di bawah ini nih. Yang pertama, proses untuk memastikan keberadaan informasi yang akan dikirim. Contohnya mungkin verifikasi sebelum melakukan pengiriman informasi. Biasanya kalau teman-teman mau kirim email atau kirim apa gitu kan pasti ada verifikasinya kan. Anda yakin untuk mengirim ini itu sebagai verifikasi terakhir sebelum teman-teman memencet yes atau mencet kirim. Lalu yang kedua ada standar pengemasan, misalnya amplop yang tersegel dan metode pengirimannya bagaimana, apakah aman, apakah terjaga, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada proses untuk memverifikasi kurir, tanggung jawab terkait kehilangan atau kebocoran informasi, kesepakatan penggunaan labeling, contohnya label rahasia gitu kan, digunakan untuk dokumen penting, misalnya informasi penting sebuah perusahaan, data karyawan, rencana bisnis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perjanjian menggunakan kontrol tertentu seperti password atau kriptografi. Contohnya digunakan pada komputer organisasi, kalau ada folder penting atau file penting, mungkin bisa diberikan password untuk mencegah akses yang tidak sah oleh orang lain. Poin yang ketiga ada pesan elektronik. Informasi yang terdapat pada pesan elektronik harus dilindungi secara memadai. Kebijakan untuk email bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu kebijakan penggunaan email. Memastikan bahwa file yang didownload dari internet dan email telah diperiksa dan dibersihkan oleh malicious code, virus, worm, trojan, spyware, dan lain-lain sebelum digunakan. Melaksanakan pengamanan terhadap informasi rahasia yang dikirimkan melalui email dengan metode pengamanan yang memadai, mewaspadai adanya berbagai resiko dalam penggunaan email seperti spoofing, spamming, atau phishing. Pengguna juga harus mengelola dengan baik direktori penyimpanan data-data email pada komputer masing-masing untuk menghindari terjadinya kehilangan yang mungkin diakibatkan oleh kesalahan lokasi penyimpanan atau penghapusan yang tidak sengaja, misalnya dengan melakukan archiving. Dan lain-lain teman-teman bisa baca sendiri, ada di PPT-nya. Dan poin yang terakhir adalah perjanjian menjaga kerahasiaan. NDA atau Non-Disclosure Agreement atau perjanjian kerahasiaan adalah persyaratan untuk perjanjian menjaga kerahasiaan yang menjelaskan kebutuhan organisasi untuk perlindungan informasi yang harus diidentifikasi, dievaluasi secara berkala, dan didokumentasikan. Apa aja sih yang perlu ada di dalam NDA? Yang pertama, menjelaskan jenis informasi yang harus dilindungi. Lalu melakukan audit penggunaan informasi rahasia, melakukan durasi perjanjian, lakukan proses pelaporan jika terjadi kebocoran, persyaratan keamanan jika perjanjian berakhir, persetujuan penggunaan informasi rahasia, dan juga aturan pengembalian dan pemusnahan informasi. Created using Powtoon.